Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim was sadaqa rasulun Nabiyul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami muliakan guru kami yang termaklum Ustadz Awang Abdul Razak SAG, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis zikir wa ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan Jumat pagi yang agung ini, sebagaimana biasa kita masih dapat hadir dan bergabung serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi ini. Semoga aktivitas kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu dan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita masuk acara inti, yakni penyampaian dan penjelasan berkaitan dengan kajian Ba'da Subuh RFM Kitab Al-Hikmah, yaitu Hikmah ke-24, dan ditutup dengan doa oleh Ustadz Awang Abdul Razak SAG. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hazihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun naqtuha, yang artinya, janganlah engkau merasa aneh karena berlakunya segala kesukaran selama engkau masih tinggal di negeri ini, yakni selama engkau masih berada di dalam dunia ini, karena sesungguhnya tiada ia menzahirkan melainkan apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi akhramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birrahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat, hidayah, inayah, taufiknya kita semua masih dikumpulkan pada saat yang berbahagia ini di rangkaian Riyadhah dari mulai kita jam 2 bersama-sama dan dilanjut sekarang terakhir yaitu dengan kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua mendapatkan berkah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya marilah kita tawasul, kita beri Fatihah, tabaruk kepada musonib kitab pengarang kitab yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim wa bi karamati a'malihim. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Dan selanjutnya kita tawasul kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, guru-guru kita utamanya, khususon Kiai Haji Abdul Aziz Mumu Mudrikah bin Haji Ahmad Ghazali, khususon Kiai Haji Zainal Abidin Abah Cibantar, khususon Syekhun Al-Mukarram Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Al-Mukarram Kiai Haji Toto Sarif Muhammad Zakaria Al-Ansari. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-24. La tastaghrib wuku al-aqdar madumta fi hadhihi dar. La tastaghrib wuku al-aqdar, janganlah engkau merasa aneh karena berlakunya segala kesukaran aqdar. Madum fi hadhihi dar, selama engkau masih tinggal di negeri dunia. Fa innaha ma abrojat ila ma huwa mustahiku wasbiha wa wajibu na'tiha. Karena sesungguhnya tiadalah ia mendohirkan melainkan apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya. Itu perkataan Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmah ke-24. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita coba menguraikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan kelancaran. Hikmah ini berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yang mana di dalam hikmah sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana Syekh Ibnu Athaillah memperingatkan kepada kita, kesibukan apapun jangan sampai melupakan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah ke-23.
Yang sekarang selanjutnya, jamaah rahimakumullah, la tastagribuku al akdar. Apabila dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan panggung dunia ini, kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan, akdar, yang surem, yang tidak kita sukai, la tastagrib, jangan merasa aneh. Janganlah engkau merasa aneh jika kita menemukan di dalam panggung kehidupan dunia ini ada yang surem-surem, ada yang tidak kita inginkan. Contoh, sehat. Semua itu keinginannya sehat. Ternyata tiba-tiba datang sakit. Jangan aneh, sebab kita masih di dunia. Untung kita selalu ingin dalam usaha kita mendapatkan untung, tapi ternyata kadang-kadang kita datang rugi. Bahkan kebanyakan rugi yang datang. Latas taglib, jangan aneh. Sebab hidup ini masih di dunia. Setiap hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan aneh. Karena dunia ini adalah tempatnya kesusahan. Dunia ini adalah tempatnya susah, bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk kita merasakan senang yang hakiki. Tidak ada kesenangan-kesenangan yang tak berakhir di dunia ini. Sebagaimanapun kita senangnya, kesenangan itu akan berakhir. Yang harus aneh itu bila ada orang yang merasa senang, bahkan bila ada orang yang bisa senang-senang hidup di dunia. Itu baru aneh. Anehnya, dia bisa senang di tempat yang susah, yang akan berakhir. Imam Jabar As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, "Man tolaba malam yukhlaq at'aba nafsah." Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, maka ia menyusahkan diri sendiri. Sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah sampai kemanapun tidak akan ketemu. Oleh karena itu terkadang kita suka begini. Ini kalau udah beres masalah ini, kesononya enteng. Kalau udah beres masalah ini, pasti kesononya ringan. Kita bereskan masalah ini. Ternyata setelah beres yang ini datang lagi masalah yang lain. Setelah beres yang itu datang lagi masalah yang lain. Kenapa bertubi-tubi terus masalah datang? Latas tagrib. Jangan aneh. Karena kita masih di dunia. Karena dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertemu dengan sesuatu yang kita tidak senang, kita tidak boleh aneh, tetapi kita harus jadikan bagaimana supaya keanehan ini, supaya kejadian ini apapun itu menjadi jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakila lahu, dikatakan oleh seseorang yang bertanya kepada Imam Jafar, "Wahai Imam Jafar, apa itu yang tidak diciptakan oleh Allah?" Kata Syekh Imam Jafar, "Ar-Rauhah." Allah tidak menciptakan ketenangan di dunia ini. Allah tidak menciptakan ketentraman di dunia ini. Allah tidak menciptakan sesuatu kedamaian di dunia ini. Jadi kita jangan punya pikiran bahwa kalau ini udah beres masalah, kesononya akan lancar. Pokoknya tidak akan ada masalah-masalah lagi. Beres udah. Itu kita sudah mendahului Allah. Ternyata sudah beres ini datang lagi. Udah beres ini datang lagi. Kok datang lagi, datang lagi? Lah emang dunia namanya. Bukan dunia kalau tidak ada ujian, tidak ada masalah, tidak ada kesusahan.
Karena kesusahan yang hakiki, yang karena kesenangan yang hakiki adalah nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ada satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Nah, Rasul mengatakan dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang orang kafir. Jamaah rahimakumullah, ada satu kisah. Dalam sebuah kisah yang dikisahkan bahwa Al-Hafidh Syekh Ibnu Hajar ketika ia menjadi seorang hakim terkemuka, hakim yang sangat kaya raya, terkemuka. Suatu hari ia lewat di sebuah pasar yang penuh dengan keramaian. Syekh Ibnu Hajar datang dengan pakaian yang sangat mewah, yang sangat mahal mewah, terlihat kemewahannya. Kemudian satu orang Yahudi menghampirinya. Ia sedang berpakaian kotor karena ia seorang pedagang minyak panas yang dipanaskan itu minyak di pasar itu. Terlihat pakaiannya si Yahudi ini, terlihat pakaiannya kusam, lusuh. Terlihat orang miskin si Yahudi ini. Sambil memegang tali kuda Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar masih di kuda. Yahudi itu bertanya kepada Syekh Ibnu Hajar, "Wahai Syekhul Islam Ibnu Hajar, engkau mengatakan bahwa nabi kalian yaitu Muhammad berkata, al dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Fa ayu sijnin anta fihi wa ayu jannatin ana fiha." Nah, kata si Yahudi itu, "Wahai Ibnu Hajar, saya bertanya kepada engkau. Nabi kalian Muhammad mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Fa ayyu jannatin wa ayyu jannatin ana fiha." Wahai Ibnu Hajar, bagaimana dengan keadaanmu disebut penjara? Engkau begitu mewahnya, engkau begitu segarnya, engkau begitu keadaannya sangat mewah luar biasa. Bagaimana engkau bisa disebut seseorang yang seperti di penjara? Sedangkan aku wa ayyu jannatin ana fiha, dan bagaimana keadaanku yang susah ini disebut di surga. Aku sebagai pedagang kecil, orang susah, kata orang Yahudi. Bagaimana aku disebut di surga di dunia ini? Jamaah rahimakumullah. Syekh Ibnu Hajar memberi jawaban. Kata Syekh Ibnu Hajar, "Anna binisbati lima adallahu li fil akhirah minan na'im ka'anni al'an fis sijni. Wa anta binisbati lima adalaka fil akhirah minal azabil alim ka'annaka fi jannah." Kata Syekh Ibnu Hajar, aku dilihat dari berbagai nikmat yang Allah janjikan di akhirat nanti, yaitu di surga. Berbagai nikmat-nikmat yang luar biasa. Jadi seakan-akan aku sedang di penjara. Keadaan aku yang mewah sekarang ini seakan-akan di penjara karena tidak sebanding jauh tanah ke langit kenikmatan yang Allah janjikan kepadaku nanti di akhirat. Kata Syekh Ibnu Hajar, sedangkan engkau wahai Yahudi dilihat dari balasan Allah yang begitu pedih nanti di akhirat, yaitu di neraka. Sekarang keadaan baju lusuh, keadaan hidup miskin, ini seakan-akan engkau di surga. Karena engkau nanti begitu di akhirat, engkau akan mendapatkan yang pedih siksaan luar biasa. Itulah ibu-ibu bapak sekalian. Di antaranya
yang mensarahkan satu hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Maksudnya, jadi sebagaimanapun besarnya keadaan kita, jangankan kita seorang fakir miskin, sekaya pun apa, seperti apapun kayanya kita, tetap itu kekayaan seperti penjara bagi kita seorang mukmin karena tidak ada bandingnya dengan janji yang dijanjikan Allah nanti di akhirat. Seorang mukmin tidak bisa bergerak begitu saja. Sedang asik-asik di jalan terdengar adzan, dia harus ikut aturan sebagaimana orang-orang yang tertahan, yang ditahan harus ikut aturan, sholat dulu. Walaupun dia usaha harus ikut aturan. Ada zakat, tidak bebas begitu saja. Nah, fa ayu sijnin anta fihi wa ayu jannatin ana fiha. Si Yahudi bertanya, "Wahai Ibnu Hajar, bagaimana engkau mengatakan orang mukmin adalah penjara di dunia sedangkan kau hidup mewah, sedangkan aku yang kau katakan surga, aku sekarang hidup miskin dan susah." Kata Syekh Ibnu Hajar, "Engkau keadaan miskin dan susah, ini sudah surga bagi engkau karena nanti di akhirat engkau akan mendapatkan siksaan yang begitu pedih." Jadi maksudnya, walaupun bagaimanapun keadaannya di dunia, orang-orang kafir, kayanya seperti apa, itu dia surga. Jangankan kaya, dia miskin pun dia surga. Karena nanti dia akan dihadapkan dengan pedihnya siksaan. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah di sini mengatakan la tastagrib wuku al aqdar madum tapi hadih dar. Janganlah kau merasa aneh banyaknya datang yang tidak kita inginkan, kesusahan dan masalah selama engkau masih hidup di dunia, selama engkau masih ada di negeri dunia. Fa inna ma abrajat illa ma huwa mustahiqul wasfiha wa wajibun natiha. Karena tidak ada yang keluar didahirkan melainkan apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya. Itulah dunia. Dunia ciri-cirinya senangnya sesaat, dunia ciri-cirinya senangnya tidak akan selamanya. Walaupun senang seperti apa, tetap akan berakhir kesenangan itu. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita sebagai muslim, kita dihadapkan dengan situasi seperti kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang menyenangkan, terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang menyusahkan menurut kita. Fal wajibu alaika an ta'rifallaha subhanahu fid jalal wal jamal. Yang harus kita pikirkan seorang mukmin, seorang muslim, maka yang wajib kepada engkau, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam surahnya, bisa mengenali Allah, baik pada waktu menemukan kesusahan, baik pada waktu menemukan kesulitan, dan mengenali Allah pada waktu-waktu menemukan sesuatu kenikmatan atau kesenangan. Dikasih senang bisa mengenal Allah, dikasih susah bisa mengenal Allah, dikasih masalah bisa kenal dengan Allah, dikasih kebahagiaan bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kunta la ta'rifu ila fil jamal fa anta min jumlatil awam. Jika kita ingat dan kenal kepada Allah, kita ma'rifat kenal kepada Allah hanya waktu senang, waktu sehat kita kenal sama Allah, waktu usaha maju kita kenal sama Allah. Maksud kenal itu begini, waktu dapat untung usaha kita merasakan, oh untung ini Allah yang memberikan untung. Sehat, Allah berikan kesehatan kepada saya, Allah berikan kebahagiaan kepada saya. Dikasih sehat, dikasih usaha maju, baru kita kenal sama Allah. Baru ingat kita kepada Allah. Wa anta min jumlatil awam. Berarti ini berarti orang termasuk dari orang yang awam. Kalau ada orang yang tidak kenal kepada Allah,
baik di waktu senang atau di waktu susah, ini lebih awam dari yang awam tadi. Dan apabila diberi nikmat lupa kepada Allah, diberi susah lupa lagi kepada Allah, ini lebih rendah lagi awamnya daripada yang pertama. Nah, ini seorang mukmin yang harus digarisbawahi, pekerjaan kita ini bagaimana kita supaya bisa mengenal Allah. Jangan kita pikirkan urusan di dunia, masalah-masalah yang berdatangan bertubi-tubi. Jangan kita fokus ke situ. Karena namanya juga kita di dunia. Kata Syekh Ibnu Athaillah, la tastagrib wuku al-aqdar. Jangan aneh jika banyaknya sesuatu yang kita tidak inginkan. Jangan aneh karena kita masih di dunia. Wal ma'rifatu fil jalal huwa husnul adab ma'allahi subhanahu wa ta'ala birridho wa taslim li'annahuma minal wahidil qahar. Nah, mengenal Allah saat jalal dan saat jamal itu adalah adab baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan pasrah dan dengan ridho kepadanya. Datang kebahagiaan kita ridho, sabar, pasrah, syukur. Kita syukur kepada Allah. Datang yang tidak kita harapkan, kita sabar. Bahkan kalau bisa kita naik ke level ridho. Karena ridho di dalam tasawuf itu levelnya sudah tingkat tinggi ridho itu. Dengan ditunjukkan seorang yang ridho biasa ditunjukkan dengan lisannya mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi orang-orang yang mengenal sifat jamal Allah, bahwa Allah mempunyai sifat yang baik-baik, keelokan-keelokan Allah. Dan orang yang mengenal sifat jalal Allah, keagungan Allah, bahwa Allah mempunyai sifat yang al-qahar, yang maha memaksa, yang maha mengalahkan, yang maha menyiksa. Ia akan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan ridho apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia melihatnya kejamal dan kejalalnya Allah. Karena jamal dan jalal asalnya dari kamal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lagi diam, tiba-tiba ada berita. Itu kamu punya ini, punya ayam di kebun, ayamnya ada yang nyuri, gitu. Ayam itu kita kita pelihara dari kecil, udah gede ada yang nyuri. Karena memang kalau udah dicuri mau bagaimana lagi? Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Loh, kata orang kok hilang ayam kok alhamdulillah. Kita bilang, kita jawab, alhamdulillah. Berapa yang hilangnya? Satu, alhamdulillah cuma satu. Jadi orang yang sabar, orang yang ridho, dia ditunjukkan dengan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang mengatakan alhamdulillah. Tapi bukan alhamdulillah karena hilangnya, tetapi dia melihat ke yang lebih berat. Alhamdulillah cuma satu. Ayam kita kan 500. Kalau ayam hilang 500 baru. Gitu. 500-nya terbakar semua. Masya Allah kalau orang yang ridho dia sanggup alhamdulillah. Loh kok kamu alhamdulillah ayam terbakar semua sama kandangnya. Alhamdulillah hanya ayam yang mati. Bagaimana kalau anak saya yang mati? Masya Allah. Gitu. Jadi selalu alhamdulillah. Kalau kata orang Sunda selalu untung. Bahasanya untung. Untung begini. Gitu. Nah itulah. Jadi ucapan-ucapan yang sudah ridho, ada di makom ridho, dia itu selalu mengatakan alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Bukan mengalhamdulillah dengan posisi sakitnya,
tetapi dia melihat orang-orang yang sudah lama sakitnya, tetapi mereka masih bisa ibadah, masih ini gitu. Dikasih ujian ini, alhamdulillah, melihatnya ke atasnya, melihat ke atasnya. Ada cerita, ada kisah guru guru tasawuf Pak Ustadz dulu ada pernah. Dia habis pulang pengajian, begitu pulang pengajian, pulang pulang ya pulang pengajian kalau nggak salah. Ternyata di jalan dia parkir mobil, mobilnya hilang. Nah, itu bukan cerita Pak Ustadz, beda lagi. Ini cerita guru. Mobilnya hilang. Pas hilang, apa kata kiai itu? Dia katakan alhamdulillah. Allah akan ganti yang lebih bagus. Gitu. Masya Allah. Sudah di makom yang sudah di makom ridho. Ternyata benar. Seminggu kemudian ada orang yang menjariahkan mobilnya untuk pengajian, dan mobilnya luar biasa bagus dan luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Itulah orang yang husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbaik sangka kepada Allah, dan kita bagaimana caranya, cari sejuta alasan, bahkan tidak ada hitungan alasan, cari bermacam-macam alasan bagaimana supaya kita merasa bahwa ini musibah masih mending dibandingkan kalau ini bagaimana, kalau begini bagaimana, lebih parah. Alhamdulillah, baru telur ayam yang hilang. Pak, bukan telurnya ini, ayamnya. Alhamdulillah, baru satu yang hilang. Coba kalau semua, ini semuanya alhamdulillah. Coba kalau anak kita yang hilang. Terus ya, kita cari alasan untuk menenangkan hati kita, supaya kita tetap bisa tenang, dan yang kita lihat adalah jamalnya dan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Iza kana yaumul qiyamah anbatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan fayatilu min kuburihim ila jinan yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u fataqulahumul malaikah hal ra'aitumul hisab fayaqulu ma ra'ayna hisaban fataqul lahum hal justumul sirat ma ra'ayna sirat fataqul lahum hal ra'aitum jahannam fayaqulu ma ra'ayna syai'an. Rasulullah SAW pernah bersabda, tak kala terjadi kiamah, maka semua orang di situ terjadilah ada yang disebut dengan hari kebangkitan. Nah, begitu hari kebangkitan dari kubur, Allah memberikan sayap kepada sekelompok umatku, kata Rasulullah. Maka kelompok umatku itu yang diberi sayap oleh Allah, mereka terbang. Mereka terbang dengan sayapnya, begitu bangkit dari kubur, terbang melewati beberapa pos-pos penjagaan. Langsung terbang ke surga. Mereka bersenang-senang di surga. Maka malaikat bertanya, adakah kamu dihisab? Ma ra'ayna hisaban? Adakah kamu dihisab? Mereka menjawab, ma ra'ayna hisaban. Kami tidak melihat hisab. Kamu ini siapa? Kamu tahu-tahu masuk ke surga. Kamu sudah melewati Shiratal Mustaqim belum? Kata malaikat. Ma ra'ayna sirat. Kami tidak melihat Shiratal Mustaqim. Kami tidak melihat Shiratal Mustaqim. Kata malaikat, apakah kalian melihat neraka jahanam? Main nyelonong aja masuk ke surga. Kata malaikat, ma ra'ayna syai'an. Kami tidak melihat apa-apa. Maka malaikat semua heran dan bertanya, Fataqulul malaikatu min ummati man antum. Kalian ini siapa? Kalian tidak dihisab, kalian tidak melewati Shiratal Mustaqim, kalian tidak melihat neraka jahanam, tahu-tahu kalian berterbangan ada di surga, bernikmat-nikmat di surga. Kalian ini siapa? Kalian ini dari umat siapa? Mereka menjawab, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patakul malaikat siblana ma amalukum fid dunya. Engkau kalau umat Nabi Muhammad, lalu lantas
amal apa yang kau kerjakan di dunia sehingga engkau masuk ke surga melewati pos-pos penjagaan? Mereka berkata, payakuluna khoslatani kanata fina fabalagna hadhil manjilah bipadli rahmatillah. Dia berkata, ada dua perkara yang mana kami sampai kepada ini martabat dengan anugerahnya Allah. Fatakulu wa mahwa. Apa yang dua itu? Coba katakan. Kata malaikat. Kunna idha khalauna nastahyi an ma'siyah wa nardo bil yasir mimma kusim lana ila akhir hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, hanya dua amalan yang kami kerjakan di dunia. Yang pertama, kami merasa malu maksiat kepada Allah walaupun di tempat yang sunyi, yang tidak ada siapa-siapa. Berarti orang ini dia selamanya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa malu untuk maksiat kepada Allah walaupun dia dalam keadaan sendiri. Yang kedua, kami ridho dengan apa yang diberikan Allah, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, dengan apa yang dihukumkan oleh Allah kepada kami. Kami terima dengan ridho dan kami tidak pernah berkeluh kesah. Kami terima semuanya karena itu adalah yang terbaik untuk kami. Itulah orang-orang yang mereka diberi keanehan oleh Allah ke surga tanpa ada melalui pos-pos penjagaan. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulan dari hikmah yang ke-24 ini, jadi setiap terjadi kejadian yang menimpa diri kita, kita harus ingat bahwa selama kita di dunia, kita tidak akan bisa lepas dari masalah, kita tidak akan bisa lepas dari kesulitan, kita tidak akan bisa lepas dari kepedihan dan keprihatinan. Karena dunia seperti itulah sifatnya. Dan yang harus kita pelajari dan kita amalkan bagaimana kita menyikapi jika kita diberi ujian oleh Allah dengan kebahagiaan. Harus bisa syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Dan jika kita diuji oleh Allah dengan datangnya susah dan masalah, kita harus sabar. Kalau kita mampu, bahkan kita ridho. Gitu. Ridho itu makamnya udah makam di atas. Sabar aja. Kalau sabar itu dia ditahan, dia bukan nggak sedih, dia bukan nggak susah, dia ditahan, cuman ditahan aja dalam hati ditahan. Dia hanya dikeluh kesahkan kepada Allah saja. Dia nggak kuat sebetulnya, cuman ditahan. Itu sabar. Kalau ridho, sururul qalbi bimuril qada. Kalau ridho dia udah ada senang hati walaupun pahit ketetapan Allah. Walaupun apa yang ditetapkan Allah pahit, dia udah senang. Makanya lisannya sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya alhamdulillah yang keluar. Mau pahit, mau senang, dia alhamdulillah. Karena dia melihatnya ke jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah dan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang penuh dengan kesabaran dan semoga kita dibisakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah meningkat menjadi orang yang ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.